wabarakatuh. Ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kalamullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin fi dinillahi bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwatal iman azza wa jalla. Saudaraku sekalian, jamaah salat maghrib Masjid Al-Ikhlas, yang semoga kita senantiasa di dalam penjagaan serta dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Petang hari ini alhamdulillah kita bertemu kembali di dalam kajian rutinitas kita, yaitu pembelajaran tentang tafsir ayat-ayat suci Al-Quran yang kita ambil melalui karya tulis Al-Imam Abul Fida Ismail bin Kathir rahimahullah subhanahu wa ta'ala di dalam tafsirnya. Berhubung pada pekan yang telah lewat di bulan kemarin libur ya, pembahasan kita terakhir di ayat yang keberapa? Ada yang masih ingat? Ada yang masih ingat? 158 sudah belum? Sudah. Berarti sekarang 100, yang terakhir 100 berapa? Yang terakhir 159 sampai 160. Baik. Allah Subhanahu wa ta'ala telah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffar ulaika 'alaihim la'natullahi wal malaikati wan nasi ajma'in khalidina fiha la yukhaffafu 'anhumul 'adab wa la hum yunzarun. Wa ilahukum ilahun wahid la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Yang artinya kurang lebih
Sesungguhnya orang-orang kafir dan mereka yang meninggal di atas kekafirannya, maka merekalah yang akan dilaknat oleh Allah, para malaikat, serta manusia secara keseluruhannya. Mereka kekal di dalamnya, tidak akan diringankan dari mereka siksaan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan tidak pula mereka akan dilihat. Wa ilahukum ilahu wahid, dan sesembahan kalian adalah sesembahan yang satu. Tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi kecuali Dia yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ikhwatal iman azali wa azakumullah, jamaah salat maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam ayat yang mulia ini kita masih mengambil pelajaran tentang wa'idullah asyadid, ancaman Allah Subhanahu wa ta'ala yang sangat keras bagi siapa yang berhak mendapatkannya. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala jelaskan di hadapan kita bagaimana kerugian ruh orang-orang kafir yang meninggal masih di atas kekafirannya. Allah jelaskan sesungguhnya orang-orang kafir dan yang meninggal di atas kekafirannya, mereka akan mendapatkan laknat. Artinya Allah Subhanahu wa ta'ala melaknat mereka. Selain Allah dari kalangan makhluknya seperti malaikat dan manusia-manusia yang lain juga ikut melaknat mereka. Kalau Allah Subhanahu wa ta'ala melaknat kepada seorang hamba, berarti Allah tidak akan merahmatinya. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan mengampuninya. Allah Subhanahu wa ta'ala murka terhadapnya. Dan ini yang sangat dikhawatirkan oleh kita bersama. Kita memang terlahir dalam keadaan muslim, beragama Islam, namun tidak ada yang bisa menjamin bahwa perjalanan hidup kita nanti di akhir masih bertahan keislaman kita masing-masing. Tidak akan ada yang bisa menjamin itu semua. Kenapa? Karena hati seorang manusia yang mengendalikan semua hanyalah Allah. Jangankan kita, para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in yang keimanan mereka ini sudah teruji, bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala membanggakan mereka.
Rasulullah juga di sekian banyak hadisnya memberikan rekomendasi untuk mereka, karena mereka para sahabat merupakan generasi yang paling baik. Keimanan mereka begitu kokoh dan kuat. Nabi bersabda, khairun nas qarni, sebaik-baik manusia ialah generasiku, yaitu para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Namun bersamaan dengan itu, Nabi mengkhawatirkan mereka kembali kepada kekufuran, akhirnya meninggal pun di atas kekufuran. Itu kekhawatiran beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam terhadap umatnya. Maka beliau bersabda dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari rahimahullah subhanahu wa ta'ala, dan hadis ini sepertinya gak asing lagi ya di tengah-tengah kita. La tarji'u ba'di kuffara yadribu ba'dukum riqaba ba'd. Janganlah kalian semuanya kembali sepeninggalanku nanti dalam keadaan kafir, sehingga sebagian kalian bermudah-mudah untuk memenggal punggung sebagian yang lainnya, menghalalkan darah orang lain. Ini Rasulullah khawatirkan. Waktu itu disampaikan di hadapan para sahabat Nabi. Artinya itu tertuju kepada mereka secara khususnya. Walaupun hukumnya berlaku, tertuju juga untuk kita semua secara umumnya. Namun yang kita ambil pelajaran, teman-teman, bapak-bapak yang saya hormati, para sahabat masih dikhawatirkan keimanannya apa? Berubah menjadi kekafiran. Masih dikhawatirkan. Janganlah kalian kembali kepada agama kekufuran sepeninggalanku nanti. Kalau Rasulullah mengkhawatirkan para sahabat tentang perubahan agama mereka, lalu bagaimana dengan kita? Apakah kita mau bangga? Gak usah khawatir, kita ini lahir dalam keadaan muslim, pasti mati pun dalam keadaan apa? Muslim. Tidak ada yang bisa menjamin itu semua. Al-qulub, hati seorang manusia, yataqallab, bisa berubah-ubah dengan cepat. Sekarang, besok berubah pun bisa. Bagaimana kita mendengar hadis Rasulullah yang lainnya? Ketika beliau bersabda mengingatkan kita semuanya, yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiru, wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafira, yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Seseorang karena tidak bisa bertahan menghadapi fitnah, segala keburukan yang ada di hadapan dia, bisa jadi pagi harinya masih beriman, ternyata sore harinya di hari yang sama dia akan kafir. Atau sore harinya masih beriman, namun keesokan hari berikutnya dia akan kafir. Kenapa? Ya biyudinahu bi'aradin minad dunya. Dia lebih memilih untuk melelang, menjual agamanya dengan bagian dunia yang dia inginkan. Karena zaman sekarang keselamatan agama, kelurusan akidah dan iman dianggap nomor 11. Yang paling dikedepankan ialah keselamatan ekonomi dulu. Orang kalau sudah dicoba dengan ekonominya sampai bunuh diri.
tahan miskin terus begini. Apa-apaan ini hidup gak ada artinya. Langsung minum apa? Baygon. Diuji oleh Allah Subhanahu wa taala tentang kehidupan dunianya. Sehingga dari sinilah kita bisa mengambil pelajaran, mayoritas yang kita dapatkan keselamatan agama sudah menjadi nomor 11. Yang penting keselamatan ekonomi. Ketika seseorang tidak merasa bahwa dia mempertaruhkan sekarang agamanya, udahlah nggak masalah, ntar juga kita tobat lagi, ini cuma sebentar kok. Ayuhal ikhwah azani wa azakumullah. Dengan demikian sangat drastis nantinya perubahan keimanan kita, akidah kita. Dan Allah Subhanahu wa taala mengancam dengan ancaman yang sangat berat melalui ayat yang mulia ini, sesungguhnya orang-orang kafir dan mati di atas kekafirannya. Jangan pernah kita pahami ini ayat khusus orang-orang yang terlahir dalam keadaan apa? Kafir. Terlahir dalam keadaan non-muslim. Atau khusus ancamannya bagi orang-orang yang sekarang agamanya non-Islam. Ancaman ini juga berlaku buat kita yang sekarang kita muslim, sekarang kita ahlu sunnah, sekarang kita berada di atas kebaikan. Ke depan tidak ada yang tahu, karena kita masih melakukan perjalanan yang tidak tahu ujung finishnya menuju Allah Subhanahu wa taala. Hidup kan begitu, ya enggak? Ada di antara kita yang sudah menempuh perjalanannya itu 45 tahun. Kalau saya baru 42 tahun, ada di antara kita yang sudah 50 tahun atau lebih. Ada di antara kita yang baru menempuh perjalanan ini 30 tahunan. Semuanya merasakan begitu. Dan harus dijadikan setiap detik dari umurnya dia journey to Allah. Perjalanan menuju Allah Subhanahu wa taala. Karena hidup ialah perjalanan. Hidup adalah perjalanan, dan kita nggak tahu di ujung perjalanan nanti apa yang akan kita tutup di saat kita akan bertemu sebentar lagi menghadap Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang tahu. Nabi sebagai sosok orang tua kita, bukan sekedar utusan Allah yang membimbing agama kita, tetapi beliau juga ayah kita. Maka Muhammadun aba ahadi mirijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Artinya Rasulullah itu berposisi bukan sekedar nabi, beliau juga bapak kita yang sangat menyayangi kita. Bukti kasih sayang beliau terhadap kita, mengkhawatirkan terus agama kita. Sebagaimana kita dapatkan di perjalanan Nabi sebelum beliau, Nabi Yakub alaihi salatu wassalam punya anak keturunan yang begitu banyak, ya. Beliau tunjukkan kasih sayangnya ketika menjelang wafatnya, sangat mengkhawatirkan mau dibawa kemana agama mereka, putra-putranya itu. Nah, kita bisa lihat dalam surat Al-Baqarah, am kuntum syuhada id hadara yaqub al-maut id qala li banihi ma ta'buduna min ba'di. Ini kekhawatiran sosok ayah yang benar-benar menyayangi siapa? Anaknya. Yang harus kita contoh. Kenapa Allah Subhanahu wa taala menghadirkan kisah ini di Al-Qur'an? Supaya kita baca, supaya kita mengambil pelajaran dan kita mencontoh. Nabi Yakub ketika didatangi oleh ajal kematiannya, di saat sakaratul maut, beliau berkata kalimat yang terakhir, bentuk rasa kekhawatiran terhadap anak-anaknya, ma ta'buduna min ba'di.
Ingat, ayat ini tidak berbunyi ma ta'maluna min ba'di. Kalau ma ta'buduna min ba'di, apa yang kalian sembah setelah aku nanti. Tapi kalau ma ta'maluna min ba'di, pekerjaan apa kalian nanti setelah Abi meninggal. Karena para nabi sudah memahami rezeki anak-anaknya itu tertakar, tidak akan mungkin tertukar. Apa yang dipikirkan berlarut-larut? Ngapain seorang muslim masih khawatirkan terhadap rezeki anaknya? Nanti kalau Abi meninggal, anak kita gimana ya Mi? Kerjaannya mapan enggak? Terus nanti bisa bikin rumah enggak? Terus nanti makannya sejahtera enggak? Tidak pernah dikhawatirkan oleh para anbiya alaihi wassalatu wassalam. Karena itu bukan bentuk kasih sayang seorang ayah terhadap anak keturunannya. Kalau kita menyayangi anak keturunan kita, khawatirkan agama mereka. Mata buduna min ba'di, kalian nyembahnya siapa sepeninggalanku nanti? Nabi Yakub pengen tahu jawaban mereka secara pasti. Kalau nyembah Allah tenang, tapi kalau tidak, enggak tenang. Rasulullah juga Shallallahu Alaihi Wasallam menasihati para sahabatnya, jangan kalian kembali kepada kekufuran sepeninggalanku nanti. Jangan pernah. Dan beliau berharap, ya, meskipun beliau nggak melihat kita karena beliau sudah wafat, tetapi di yaumul qiyamah dalam sekian banyak hadisnya diceritakan, beliau sangat berharap supaya bisa kumpul bareng-bareng dengan kita. Maka beliau mengatakan, ana faratukum alal haud, aku menunggu kalian wahai umatku di haud, di telagaku nanti. Begitu umat Nabi Muhammad berdatangan mendekati arah Rasulullah, Rasulullah senang, semeringah wajahnya, tiba-tiba dijauhkan. Maka Rasulullah berkata waktu itu nanti, ummati, ummati, mereka itu umatku, biar semakin mendekat kepadaku, aku pengen kumpul. Kalau kita nggak nyadar ya, mungkin ya, pengen kumpul nggak bareng dengan Rasulullah. Tetapi Rasulullah meskipun belum pernah melihat kita, pengen bersama kita. Akhirnya langsung begitu Rasulullah teriak, umatku, umatku, kenapa mau dijauhkan? Dijawab, innaka la tadri ma ahdatsu ba'daka. Memang mereka umatmu wahai Muhammad, tetapi kamu tidak tahu apa yang terjadi di tengah-tengah mereka sepeninggalanmu waktu itu. Mereka lari dari agama. Mereka berbondong-bondong menjual agamanya, mengorbankan keimanannya, sehingga banyak di antara mereka yang meninggal dalam keadaan apa? Kafir. Kita semuanya masuk dalam ancaman ayat ini. Jangan pernah kita membanggakan keislaman kita dalam arti, ya, dalam arti begini, kita akan selama-lamanya di akhir perjalanan kita dalam keadaan Islam. Kalau bangga terhadap Islam karena itu agama kita, harus ya. Tapi kalau kita bangga, nggak usah khawatir, kita pasti meninggal dalam keadaan Muslim. Nggak ada, karena kita ini bukan terlahir dalam keadaan kafir, kita juga sekarang tidak beragama non-Islam. Siapa yang menjamin itu semua? Kita khawatirkan terhadap diri kita, dan juga kita khawatirkan teman-teman terhadap keluarga kita, istri dan anak-anak kita, apabila kita menyayangi mereka. Karena bentuk kasih sayang, kalau kita memahami hanya mencukupkan fasilitas dunia mereka, bukan kasih sayang sesungguhnya. Nah, kamu butuh apa? Ya, oke. ABTF nanti. Umi butuh apa? Iya, oke. Nanti ABTF ya. Tidak pernah ditanyakan tentang agama mereka. Tidak pernah dibimbing untuk senantiasa bareng-bareng mentaati Allah, terbiasa berbuat baik. Selalu urusannya TF. Yang penting kalau udah TF tenang itu. Kalau bapak misalkan, jangan begitu kita.
Karena kasih sayang sesungguhnya ialah kita nyontoh kepada para anbiya alaihi wassalatu wassalam. Justru Nabi Muhammad mengatakan di dalam hadis yang sangat sahih, "Fawallahi mal faqra akhsha alaikum." Demi Allah wahai umatku, aku tidak pernah mengkhawatirkan kalian miskin. Kalau kita jawab tentang hadis ini berarti Nabi nggak sayang umatnya, hati-hati. Nabi itu sangat menyayangi siapa? Umatnya, kita semuanya. Tapi kok Nabi nggak mengkhawatirkan kita miskin? Tetapi justru akhsha alaikum antum satu dunya. Ketika pernak-pernik kehidupan dunia justru dibentangkan atas kalian, itu aku khawatirkan. Kenapa? Karena mayoritasnya orang yang sudah menganggap dirinya kaya, tercukupi, akan mudah melampaui batas. Kalla innal insana la yatgha an ra'ahus taghna. Manusia seringkalinya mudah melampaui batas, mudah menerjang batasan-batasan Allah, mudah melanggar hukum-hukum Allah kalau dia merasa dirinya sudah apa? Sudah kaya raya. Namun bukan berarti Islam tidak membolehkan kita kaya, ya. Bukan berarti Islam mengharuskan, mewajibkan kita miskin harga mati, tidak. Tetapi yang dikhawatirkan oleh Nabi terhadap kita di saat pernak-pernik kehidupan dunia menghampiri kita, kita dengan mudah melanggar hukum-hukum syariat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga lama-kelamaan mungkin seorang muslim nggak sadar agamanya sudah tergadaikan. Maka ketika dia meninggal dunia, yang keluar bukan jiwa mutmainnah, tetapi roh yang berasal dari orang kafir. Kalau jiwa yang berasal dari orang mukmin itu mutmainnah, tenang, berada di bawah arsy Allah Subhanahu wa taala dengan penuh keridhaan, dan nanti dikembalikan ke jasadnya di alam kubur untuk melewati fitnah kubur, akan melewatinya dengan baik. Itu ruhnya orang-orang beriman, ya kan? Ini yang kita harapkan. Di akhir perjalanan kita masih menjaga keimanan, sehingga ruh kita diangkat oleh para malaikat menuju arsy Allah Subhanahu wa taala, dan nanti penuh dengan keridhaan Allah. Pada saat ruh tersebut dikembalikan ke jasad kita, kita berada di alam kubur, itu kan hidup dikembalikan, ya kan? Seperti yang sudah saya sering ngomong di sini, bahwa hidup itu akan diulang kembali. Kalau mati sudah satu kali saja. Marhalah kita yang pertama hidup setelah kematian kita di dunia adalah di alam kubur. Ruh akan kembali ke jasad kita, dan kita akan melewati fitnah kubur dengan baik atau tidak. Apabila misalkan orang kafir, maka balasannya laknat Allah. Allah akan merahmati kita. Alhamdulillah. Di alam kubur pun kita tidak bisa melewati fitnah kubur dengan baik. Maka sekali lagi kita tekankan pada diri kita masing-masing, mumpung kita masih hidup di dalam dunia, ayo tetap mengutamakan nomor 1 keselamatan agama, keimanan kita, apapun kondisi kita. Kita harus kedepankan kemaslahatan agama kita. Adapun permasalahan ujian yang menimpa kepada kita terkait bukan dengan agama tetapi dengan ekonomi kita, mungkin itu masih sangat mending, ya. Kita masih bisa bertahan. Jangan pernah langsung, wah ini gak kuat saya kalau hidup begini terus, mendingan mati aja. Padahal baru diuji tentang ekonominya dia beranggapan Allah itu nggak memberikan rezeki. Buktinya sampai sekarang saya miskin terus, nggak kuat sebenarnya saya ini dipaksa kuat saja. Yakinilah bahwasanya pertolongan Allah Subhanahu wa taala di setiap kesulitan kita pasti datang tepat waktu, Bapak Ibu.
Pasti datang. Kenapa kita nggak mau sabar? Toh masalah urusan ekonomi saja, bukan berkaitan dengan agama kita. Kita harus yakin, saya dan antum semuanya, ini gampang diucapkan, tetapi kenapa mengamalkannya susah? Bukankah pertolongan Allah itu selalu datang tepat waktu? Dan Allah sudah buktikan dari zaman dahulu sampai zaman apapun, kemanapun, pasti datang tepat waktu. Di saat kondisi manusia sudah tidak berdaya, maka kesulitannya akan Allah angkat, kemudian diganti dengan kemudahan dan pertolongan. Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam di saat sudah tidak berdaya, jiwa dan raganya berada di kobaran api, Allah turunkan pertolongan enggak? Turunkan. Walaupun dengan cara yang sebelumnya kita berpikiran mustahil, kok api jadi dingin, tetapi di sisi Allah tidak ada yang apa? Mustahil. Nabi Musa alaihi salatu wasallam dikejar oleh bala tentaranya. Sangat sulit keadaan mereka. Ya, dikejar oleh Fir'aun dan bala tentaranya. Ketika dalam keadaan kondisi yang sangat lemah, buntu, nggak ada lagi jalan yang lain, karena memang di hadapan mereka hanya laut, datang nggak pertolongan? Datang. Artinya bapak-bapak, ibu-ibu, mohon maaf saja, bahwa kita di saat diuji berkaitan dengan ekonomi kita, sesulit apapun rezeki kita, ekonomi kita, kalau kita masih bisa bertahan, berarti itu tandanya kita masih mampu melewatinya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kalau kita sudah tidak mampu, maka ada dua. Pertama, Allah datangkan pertolongannya secara tepat waktu. Yang kedua, Allah matikan jiwa kita sehingga penderitaan selesai. Benar nggak? Kalau kita meninggal kan penderitaan selesai. Kita diberi sakit kronis nggak sembuh-sembuh, ya. Kemudian kita berpikiran kapan kesembuhan datang, kapan kesembuhan datang. Ternyata tak kunjung sembuh. Berarti tandanya kita masih bisa melewati ujian tersebut. Kalau sudah mentok kita lemah, tidak ada daya dan kekuatan, ada dua kemungkinan. Satu, diberi kesembuhan, atau kita dimatikan. Penderitaan sakit sudah berlalu. Itu harus yakin. Dan kita sudah tidak perlu gelisah dengan sangat mendalam. Selama ujian penderitaannya tidak berkaitan dengan agama kita, yang kita khawatirkan, kita harus gelisahi, ialah kalau bagaimana kiranya kita sangat gampang mengorbankan urusan agama. Buktinya apa? Buktinya bermudah-mudah masuk ke dalam perkara yang haram. Berarti dia pengen mengorbankan apa? Agamanya. Itu yang dikhawatirkan. Bermudah-mudah untuk mengambil harta yang haram, itu juga termasuk bentuk orang sudah nggak memperdulikan keselamatan apa? Agamanya. Dan ini banyak, mohon maaf saja. Memang tidak sampai kepada arah tingkat kekafiran, tetapi lama-kelamaan kalau agama kita, keimanan kita semakin melemah, ya berarti akan hilang secara total, lama-kelamaan. Nanti kita terkena ancaman ini. Laknat Allah, para malaikat dan manusia menimpa kepada kita. Kemudian la yukhaffafu anhumul adzab. Siksaan Allah untuk orang kafir nanti tidak akan diringankan. Tidak akan. Karena orang kafir nggak berhak dapat syafaat, ya nggak? Adapun orang mukmin, meskipun ada siksaan, akan diringankan. Al-Quran memberikan syafaat untuknya. Anak bayi yang dia miliki meninggal, memberikan syafaat untuknya. Belum lagi syafaat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang namanya datang syafaat itu untuk meringankan apa? Siksa. Tapi di sini Allah berfirman, la yukhaffafu anhumul adzab. Orang-orang kafir, naudzubillah, kalau kita tidak bisa memperjuangkan keimanan kita dalam perjalanan kehidupan dunia ini, tidak akan diringankan siksanya. La yukhaffaf, tidak akan diringankan.
Kemudian ditambah lagi walahum yunzarun, tidak akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dilihat aja enggak, apalagi diurusi. Kita kalau nggak diurusi oleh Allah di sana mau minta pengurusan kepada siapa? DKM, nggak ada. Kalau kita nggak diurusi oleh Allah Subhanahu wa taala di sana, di saat kita berjumpa, sekarang sudah perjumpaan dengan keluarga berakhir, perjumpaan dengan teman-teman berakhir, yang ada perjumpaan kita di hadapan Allah, ternyata kita nggak diurusi, nggak dilihat. Nah, itulah balasan orang-orang kafir. Ya, nggak bakalan diurusi. Bahkan dalam ayat yang lain, yaitu di surat Thaha, mereka akan ditinggalkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma." Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalikal yauma tunsa. Siapa yang berpaling dari dzikir, peringatan-peringatanku, siapa yang sudah mulai pengen menjauh dari mengingat Allah, pengen menjauh dari Al-Quran, pura-pura dipelajari, dibaca aja nggak pernah, fa inna lahu ma'isyatan dhanka, dia pasti akan mendapatkan kehidupan yang sangat sempit. Wa nahsyuruhu, dan kami akan bangkitkan dia yaumal qiyamati a'ma, pada hari kiamat dalam keadaan buta. Qala, dia protes nanti, lima hasyartani a'ma, kenapa engkau bangkitkan aku dalam keadaan buta? Wa qad kuntu basira, padahal saya dulu di dalam dunia melihat. Nggak adil ini. Seumur-umur di dunia saya nggak pernah buta. Kenapa sekarang engkau bangkitkan aku dalam keadaan buta? Ini anggapan manusia nggak adil, katanya Allah Subhanahu wa taala. Allah, kenapa engkau nggak adil? Kok aku dibangkitkan dalam keadaan buta? Waqad kuntu basira, padahal aku pernah melihat dan nggak pernah buta. Jawaban Allah, kadzalika atatka ayatuna, demikianlah balasan untukmu. Dulu di dalam dunia datang kepada kamu ayat-ayat kami, fanasitaha, lalu kamu pengen lupa terus. Wakadzalikal yauma tunsa, maka pada hari ini kamu akan ditinggalkan. Tunsa secara bahasa Arab kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dilupakan. Namun Allah nggak punya sifat lupa, sehingga para ulama ahli tafsir menjelaskan tunsa ay tutrok, ditinggalkan. Kita nggak digubris, nggak diurusin, nggak dilihat, ditinggalkan. Sedih nggak kita nanti di sana? Sedih. Makanya perjuangkan keimanan dan akidah kita di dalam dunia sampai akhir perjalanan kita. Perbaikilah journey to Allah. Perjalanan kita menuju siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau di antara kita yang ada umurnya 60, berarti secara zahir sebentar lagi akan sampai kepada Allah. Namun bukan berarti menjamin yang baru 25 tahun masih lama. Karena kematian selalu mengintai kita. Ikhwatal iman, azza wa azakumullah. Kemudian di ayat yang ke-163 Allah Subhanahu wa taala menutup dengan kalimat wa ilahukum ilahu wahid. Sesembahan kalian adalah sesembahan yang satu, hanya Allah, bukan yang lainnya. Maka kita melakukan perjalanan kepada Allah berarti mengabdinya ke siapa? Ke Allah. Jadikanlah segala aktivitas yang kita lakukan di dalam dunia ini sebagai bahan investasi untuk Allah. Karena sesembahan kita hanyalah siapa? Allah. Kan begitu. Kalau kita menjadikan aktivitas kita di situ ada kehadiran Allah, maka ini akan lebih bermanfaat untuk kita. Wa ilahukum ilahu wahid, la ilaha illa huwa. Tidak ada sesembahan yang layak diibadahi kecuali Dia. Ar-Rahman Ar-Rahim. Dialah Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kalau kita sudah paham begitu, kenapa sampai sekarang banyak di antara kita yang mengabdinya kepada selain Allah?
Dipanggil atasan, it's okay, siap. Tapi kalau dipanggil Allah, entar dulu, tanggung. Itu kan berarti pengabdiannya sudah hampir berubah, ya enggak? Walaupun kita tidak mengatakan langsung, kamu kalau begitu kafir, keluar dari agama, halal darah kamu. Nanti lama-kelamaan yang namanya kekufuran itu proses. Berawal dari hal-hal yang seperti ini. Katanya journey itu Allah. Perjalanan menuju siapa? Allah. Tapi kok journey itu bos? Journey itu atasan. Journey itu klien, mitra, dan seterusnya. Padahal kita harus menyadari hati kita bangkit, bangun dari segala kelalaian, dan kita jadikan segala aktivitas kita bahan investasi untuk siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwatal iman, azani wa azakumullah. Jamaah salat maghrib Masjid Al-Ikhlas yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan demikian kita sudah menyelesaikan pembelajaran surat Al-Baqarah ayat 161 sampai 163. Semoga apa yang sudah kita pelajari bisa menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat untuk kita semuanya. Mengingat keterbatasan waktu yang kita miliki, insya Allah kita cukupkan pembelajaran tafsir ayat-ayat suci Al-Quran surat Al-Baqarah sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.